Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saifuddin Nyantofi, Inggil Ismiharto, Bahtiar Trimulyawan yang akan mendemonstrasikan pendapat kami tentang tugas ruang kolaborasi pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Selanjutnya, kami akan memaparkan kasus-kasus yang terdapat pada ruang kolaborasi. Kasus yang pertama. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau mean. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda sampaikan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantang belajarnya. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Selanjutnya, kami akan memaparkan pertanyaan di tiap kasusnya. Kasus yang pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah-langkah pengerjaan soal? Kemudian, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Kasus 2. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Kemudian, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Kasus 3. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan putusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Selanjutnya, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jadi, menurut pendapat kami dari kasus 1 adalah hal yang membuat peserta didik mampu mengerjakan kembali soal dengan baik tanpa melihat urutan langkah pengerjaan yang diberikan sebelumnya, yaitu yang pertama dari pemahaman konsep peserta didik. Setelah mengerjakan soal dengan urutan atau langkah-langkah yang telah disiapkan, mereka dapat memahami dengan lebih baik bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam konteks soal tersebut. Jadi, pemahaman konsep yang lebih baik memungkinkan mereka untuk mengulangi pengerjaan soal dengan lebih percaya diri pada percobaan kedua. Yang kedua, dari pengalaman dalam menyelesaikan banyak jenis soal matematika dapat membantu peserta didik menjadi lebih terampil dalam memecahkan masalah. Semakin banyak soal yang mereka kerjakan, semakin terbiasa mereka dengan berbagai situasi dan pendekatan yang berbeda. Kemudian, saya akan menerapkan metode pembelajaran diskusi, karena metode diskusi merupakan sebuah metode pembelajaran yang berkaitan dengan pemecahan suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa peserta didik.
Metode yang satu ini sangat cocok diterapkan pada kelompok yang berjumlah tidak terlalu banyak. Dalam praktiknya, metode diskusi ini lebih mengutamakan interaksi yang terjadi antar individu, serta untuk merangsang daya pikir pada setiap peserta diskusi. Jadi, setelah peserta didik mencoba mengerjakan soal latihan, adakan sesi diskusi di mana kita sebagai guru dapat menjawab pertanyaan mereka, memberikan penjelasan tambahan, atau memecahkan masalah bersama-sama. Ini membantu menguatkan pemahaman mereka. Kemudian, pendapat kami tentang kasus 2, yaitu untuk membantu peserta didik yang belum bisa berhitung dengan lancar, Rina perlu menggunakan pendekatan yang mempertimbangkan tahapan perkembangan usia peserta didik tersebut. Dalam kasus ini, Rina dapat menggunakan alat bantu seperti gambar atau kartu angka untuk membantu visualisasi konsep matematika. Pada usia kelas 1 SD, anak-anak masih membutuhkan bantuan visual untuk memahami konsep-konsep abstrak seperti angka. Selanjutnya, saya memilih pendekatan tersebut sesuai dengan teori konstruktivisme yang menekankan pentingnya pengalaman langsung dan manipulatif dalam pembelajaran. Salah satu tokoh konstruktivisme adalah Jean Piaget, menunjukkan bahwa anak-anak membangun pengetahuan mereka melalui interaksi dengan materi fisik. Kemudian untuk kasus 3, menurut saya yang dilakukan oleh Made adalah sudah benar, yaitu dengan menerapkan atau memberikan contoh dengan kekhasan yang dimiliki oleh lingkungan sekitar, terutama alam dan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah Bali, tempat Made mengajar. Hal ini juga dapat memupuk rasa cinta dengan alam dan budaya yang dimiliki, serta lebih mengenal kepada para siswa aspek lain yang akan ditimbulkan dari menjaga kelestarian alam dan budaya yang dimiliki. Kemudian, untuk yang kedua adalah Bandura merumuskan teori belajar sosial dengan mengakomodasi kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Teori belajar sosial ini menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan. Istilah yang terkenal adalah dalam teori belajar sosial modeling atau peniruan. Modeling lebih dari sekedar peniruan atau mengulangi perilaku model, tetapi juga melibatkan penambahan dan atau pengurangan tingkah laku yang teramati, mengeneralisir berbagai pengamatan sekaligus melibatkan proses kognitif. Proses yang dilakukan Made dapat menimbulkan tingkah laku yang dapat ditiru oleh siswa untuk terus melestarikan alam dan kebudayaan yang ada di Bali. Dengan memberikan contoh yang telah disebutkan tadi, atau dapat ditambahkan dengan memberikan contoh real yang dapat dilihat, diamati, dan dirasakan langsung oleh siswa. Sekian demonstrasi pendapat oleh kami kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.